Makanya jangan bergaul sama tukang dongeng, biar Anda tidak jadi tukang dongeng. Kasihan ilmu Anda jauh-jauh belajar ke Sudan, belajar ke Mesir. Jadi tukang dongeng. Jujur lah, jujur. Tapi tidak wangi ya? Wangi apa? Mana ada pasir yang wangi? Dikasih parfum dulu jadi wangi. Sama di Indonesia mereka bawa pasir dari Yaman buat jualan. Itu beraninya jualan di sini, coba jualan di sana. Coba jual di Yaman. Tidak laku ya? Kita datang ziarah saja ke Yaman, berbondong-bondong, orang Yaman mengatakan, kalian ini kenapa? Ada apa ngapain? Lucu gitu loh. Tercatat Nakobah Robito Alawiyah itu hanya ada di satu negara, yaitu Indonesia. Jadi kalau Pak Kiai NU ini menghancurkan Robito, tidak ada penguatnya. Kalau Bani Hasim di sini diruntuhkan, di Maroko masih ada. Di Madinah ada. Dia punya, di Yaman juga ada. Mereka punya rumah besar Bani Hasim, rumah besar Bawazir. Kalau Robito Alawiyah, saudara NU langsung mengatakan Mbak Alawi bukan durian Nabi, hapus itu Robito, udah harus hilang. Berarti bubarkan saja. Bubarkan ya? Ya kalau saya sih bubarkan daripada menjadi tempat kiblat pembodohan, pencucian otak, khurafat, dongeng, segala macam, gitu loh. Tarim itu bukan seperti yang diceritakan yang ada di Indonesia. Di Tarim itu ulama Syafi'iyah dari orang-orang tasawuf yang masih lurus itu banyak sekali di Tarim. Dan setiap hari mereka ingatkan Umar bin Hafid, tinggalkan hal pembodohan itu. Saya nggak bohong, wallahi banyak sekali ulama Syafi'i yang ada di Tarim, dekat markis, sampingan markis dengan dia. Kalau teman-teman dari Tarim mau jujur kepada Allah Azza wa Jalla, pasti kalau mereka berani, pasti mereka mengatakan iya. Jadi nggak benar kalau mengatakan Tarim dikuasai oleh Umar bin Hafid. Itu bohong belaka itu. Kalau memang Ba'alawi orang yang berpengaruh, seharusnya kabilah Ba'alawi mereka ikut mengamankan Yaman Selatan. Tapi nyatanya kan klan Ba'alawi tidak punya pengaruh di Yaman. Makanya 7 kabilah dari Masyayikh yang berkuasa di Yaman Selatan. Ini digarisbawahi. Kalau mereka punya berpengaruh, kalau sampai mereka mengatakan hidupnya Habib di suatu negara adalah amannya sebuah negara, nyatanya mereka nggak punya pengaruh kok di Yaman, mereka nggak dapat kepemimpinan di Yaman. Faktanya negara mereka gitu loh. Amburadul. Ya intinya negara Yaman diuji sama Allah, kita harus akui itu. Intinya Ba'alawi ini adalah orang yang bikin gaduh. Membohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi. Dan akhirnya sahabat terungkap jelas, para Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Duriah Rasulullah ya sahabat. Simak terus ya sampai selesai penjelasan. Semoga semua tercerah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Saya mau bertanya ini. Silakan. Saya kalau bisa jawab, saya jawab ya teman-teman. Kalau saya nggak bisa jawab, mohon maaf. Dari channel Jam Saudara ini, mohon maaf. Jadi banyak sekali ulama-ulama di Indonesia. Ada yang namanya Bang Somad, ada yang namanya Mas Yahya, begitu yang ya kalau kita itu tuh mereka sering menjadi salah senyek dari para Ba'alawi. Itu sering berbicara bahwa pasir inat, pasir taring itu wangi gitu. Ya karena kami di Indonesia ini tidak pernah langsung ke sana, ya tentunya kita tidak tahu benar wangi nggak sih. Nah kalau dari Bang Hasan ini yang sering ke sana, benar nggak sih yang namanya pasir inat itu benar-benar wangi? Harumnya itu seperti harum surga gitu. Ini pasir inat yang dimaksud yang ini ya. Pasir inat ini teman-teman. Ini saya datang ini, teman-teman ada yang mengambil pakai botol. Ini pasirnya. Itu inat nama daerah apa? Nama tempat pemakaman. Oke. Ini. Banyak sekali pasir-pasir memang di sana. Ini yang bilang nggak ada aspal ini banyak ini. Ini depan kuburannya Abu Bakar bin Salim lagi. Ada aspal, ada apa namanya? Yang di semen itu cor-coran.
Mana yang mengatakan tidak ada aspal di sana biar bekas kaki wali tidak terhapus? Makanya jangan bergaul sama tukang dongeng, biar Anda tidak jadi tukang dongeng. Kasihan ilmu Anda jauh-jauh belajar ke Sudan, belajar ke Mesir, jadi tukang dongeng. Dulu somat. Jujur lah, dulu somat. jujur. Tapi tidak wangi ya. Wangi apa? Mana ada pasir yang wangi? Dikasih parfum dulu jadi wangi. Sama di Indonesia mereka bawa pasir dari Yaman buat jualan. Itu beraninya jualan di sini, coba jualan di sana. Coba jual di Yaman. Tidak laku ya. Kita datang ziarah saja ke Yaman, berbondong-bondong, orang Yaman mengatakan kalian ini kenapa? Ada apa ngapain? Lucu gitu loh. Apalagi Ambil pasir ya. apa nggak lebih dibilang gila? Mau mempertegas saja Bang Nasab ya. Saya mau bertanya. Dari apa yang disampaikan Bang Nasab tadi, Robi Barawiyah itu tidak ada di sana ya. Yang ada nakib Nama-namanya. cuma Al-Hashimi sama Al-Hasani ya. Berarti adanya cuma di Indonesia Benar sekali. ya. Yang tercatat Nakobah Robito Alawiyah itu hanya ada di satu negara, yaitu Indonesia. Indonesia. Jadi kalau Pak Kiai-Kiai NU ini menghancurkan Robito, tidak ada penguatnya. Kalau Bani Hasim di sini diruntuhkan, di Maroko masih ada. Di Madinah ada. Dia punya, di Yaman juga ada. Mereka punya rumah besar, Bani Hasim. Rumah besar Bawazir. Kalau Robito Alawiyah, saudara NU langsung mengatakan Mbak Alawi bukan durian Nabi, hapus itu Robito, udah harus hilang. Berarti bubarkan saja. Bubar. Bubarkan ya. Ya kalau saya sih Bubarkan. bubarkan daripada menjadi tempat kiblat pembodohan, pencucian otak, Khurafat. khurafat, Dongeng, dongeng, segala macam gitu loh. kelengoban. Gitu. Sudah, terima kasih Oh. Bang Nasab. Ada yang lain? Lagi mungkin. Kita sering menyaksikan ketika seorang dari Yaman, Umar bin Habib, seolah-olah kalau datang ke Indonesia itu kan istimewa sekali. Pertanyaannya, sejauh apa keistimewaan Umar bin Habib di Yaman itu sendiri? Nggak ada. Apakah ketika dia datang itu memang keberadaan dia itu memang disembah-sembah oleh santri-santrinya, murid-muridnya, atau memang hanya ada di Indonesia yang seperti itu? Baik. Yang saya tahu sampai detik ini, saya selama di Yaman ya, dia itu cuma hadir di pada dua tempat di Yaman itu sendiri, di Tarim dan di Mukalla, sama di Sihir. Di Sihir itu pun dekat, cuma mainnya 1 jam 2 jam kalau jalan ke sana. Adapun apakah dia harus datang ke ibu kota Aden, datang ke Taiz ngisi daurah, nggak ada. Dia datang di Sehun kemari, kabar terbaru itu hampir meninggal, mau ditembak dia. Dia ngisi kajian di sana, hampir sampai detik ini nggak berani lagi ke sana. Di mana? Di Sehun. Sehut di bagian mana? Sehun juga Hadramaut, dekat Kenapa bandara. itu para mau ditembak? Kan Ya. di tempatnya sendiri. Ya ini kalau masalah beliau saya Politik ya? nggak akan ceritain karena ini pasti nyawa melayang. Oh. Ini langsung Ceritain lah. langsung live ini ya. Enggak. Enggak. Rekaman. Nggak, Terang aja. jangan. Ada saatnya. Jadi bikin penasaran ini. Ada apa dengan Al Umar Al-Hafid. Al bin? Ala kulli hal, Umar bin Hafid sendiri, teman-teman, Tarim itu bukan seperti yang diceritakan yang ada di Indonesia. Di Tarim itu ulama Syafi'iyah dari orang-orang tasawuf yang masih lurus itu banyak sekali di Tarim. Dan setiap hari mereka ingatkan Umar bin Hafid, tinggalkan hal pembodohan itu. Saya nggak bohong, wallahi banyak sekali ulama Syafi'i yang ada di Tarim, dekat markis, sampingan markis dengan dia. Kalau teman-teman dari Tarim mau jujur kepada Allah Azza wa Jal, pasti kalau mereka berani, pasti mereka mengatakan iya. Jadi nggak benar kalau mengatakan Tarim dikuasai oleh Umar bin Hafid. Itu bohong belaka itu. Bohong besar. Dia berkuasa hanya di markisnya, hanya sekitar situ saja. Artinya tokoh kecil ya. Bukan siapa-siapa malah. Kecamatan lah istilahnya di situ tempat dia. Hanya berkuasa di situ. Selain keluar dari beberapa ratus meter sedikit kan juga Tarim. Itu banyak yang tidak setuju dengan beliau. Berkuasa dalam arti apa ini? Otoritas keagamaan atau Dalam markisnya aja. otoritas pemerintahan? Pondok,
Oh, pondoknya, santrinya. pengaruhnya ya. Pengaruhnya di situ. Oh, oke. Kalau memang Ba'alawi orang yang berpengaruh, seharusnya kabilah Ba'alawi mereka ikut mengamankan Yaman Selatan. Yes. Tapi nyatanya kan klan Ba'alawi tidak punya pengaruh di Yaman. Makanya 7 kabilah dari Masyih yang berkuasa di Yaman Selatan. Ini digarisbawahi. Kalau mereka punya berpengaruh, kalau sampai mereka mengatakan hidupnya Habib di suatu negara adalah amannya sebuah negara, nyatanya mereka nggak punya pengaruh kok di Yaman. Mereka nggak dapat kepemimpinan di Yaman. Faktanya negara mereka Betul. amburadul. Ya intinya negara Yaman diuji sama Allah. Ya. Kita harus akui itu. Ya, Intinya Ba'alawi ini adalah orang yang bikin gaduh. mungkin kalau membohong.